صلى عليك الله يا علم الهدى يا من يسمى. Ini bedanya orang-orang dulu zaman jahiliyah, raja itu pasti mereka ajudannya para penyihir. Seperti Fir'aun saja, ajudan-ajudannya penyihir semua. Jadi sekarang banyak sudah akhir zaman ini, memang kata Al-Habib Abdullah, guru saya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, zaman sekarang ini zaman jahiliyah versi 2. Kalau ada part itu part 2, tapi lebih parah sekarang. Kenapa demikian? Kalau jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka memang tidak kenal dengan Allah. Mereka tidak tahu, ya kan, dengan agama Islam itu apa, dengan ajaran Nabi itu apa. Tidak mengerti. Lah zaman sekarang dibandingkan zaman dulu, dulu itu orang-orang membunuh anaknya, berzina, ya, sampai mereka itu apa artinya, tidur dengan istri orang itu hal yang biasa. Itu mereka tidak tahu hukum. Kenapa sekarang dikatakan zaman jahiliyah part yang kedua? Karena zaman sekarang orang-orang sudah tahu hukum tapi masih melanggar, masih berani melakukan. Lebih parah atau tidak? Lebih parah atau tidak? Gendeng tak gendeng? Gendeng. Tahu apa iki teguh? Ya, apa ilah panas? Tapi ki teguh masih dipegang. Ya, berarti dia orang yang bodoh. Kalau orang dulu memang tidak tahu itu dosa, itu tidak di pikiran mereka. Anak-anak perempuannya mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup, tidak tahu memang. Makanya Allah utus Nabi Muhammad untuk membasmi kebodohan-kebodohan jahiliyah, untuk memintarkan orang-orang dengan ajaran Islami. Seperti itu. Kalau sekarang kan banyak apa itu, beri saya sempat viral itu. Banyak sekarang orang yang sakti. Iya, tapi saktinya bikin nyandu. Dalam artian apa? Sampean berobat ke sana, nanti sampean balik lagi ke sana. Terus seperti itu. Karena mereka bukan lillahi ta'ala dan bukan minta pertolongan kepada Allah. Memang instan, cepat sembuhnya, tapi ada kaitannya dengan penghambaan mereka dengan jin. Dan kesyirikan-kesyirikan itu yang mereka lakukan, yang membuat Allah memberikan istidraj kepada mereka. Ya, solak bi pangeran. Banyak itu. Tidak usah nyari di luar negeri. Di mana bib luar negeri? Ndak, di Indonesia ngoncem. Dukun-dukun itu banyak. Kenapa mereka dikatakan orang pintar? Karena sampean yang datang orang bodoh. Makanya mereka dikatakan orang pintar. Karena si datang orang gendeng. Orang pintar tak kira datang ke dukun, datang ke habaib, datang ke kiai, datang ke orang tuanya. Nyari tanpa dari koncon jobo sampai konco. Orang tua tak mintain doa, ya pakun ngeter, tak kira beres penyakit. Bukan nambah, tapi nambah. Itu yang terjadi sekarang. Menambah, tak tambah. Coba saja kalau tidak percaya sampean. Yang sekarang tangan listrik, sebarang PLN lah masuk ke badan. Padahal kalau orang dulu mereka mengusap, didoakan, minta sama Allah. Sekarang itu mereka betul menyebutkan nama Allah, kadang dipanggil Gus, kadang dipanggil Kiai, kan seperti itu.
Mereka menyebut nama Allah, tapi untuk apa? Untuk tipu daya semuanya, biar orang itu yakin. Makanya hati-hati kalau mau berobat, hati-hati kalau mau mencari obat. Ya, jangan sembarangan. Banyak korban dari penipuan para hamba-hamba jin. Dan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang bodoh ketika menghambakan dirinya kepada jin, karena jin ini tidak bisa dipercaya. Jin tidak bisa dipercaya. Ada satu syarifah Hubabah, kalau saya pernah dengar itu di wilayah Tuban. Memang beliau memiliki sebuah keistimewaan, ahli ibadah luar biasa, seorang syarifah, sudah meninggal sudah lama. Jadi beliau ini bisa berinteraksi dengan jin. Beni pasti sakti medem terus ngabusaki benih. Interaksi secara sadar dengan jin itu. Karena orang-orang dulu itu luar biasa. Habib Muhsin Al-Hamid, beliau pujuk mun ke saya. Ya, saya cicit dari beliau. Bukan abahnya Habib Soleh. Bukan abahnya Habib Soleh. Pisan mun bi Habib Soleh. Besannya Habib Soleh. Beliau kalau undangan itu surbanya cecer, misalkan cecer bedee Pasirian. Beliau depak ke rumah, surbanya depak ke rumah. Siapa yang bawa? Muridnya dari kalangan jin. Jadi murid, jin itu jadi murid bagi mereka. Seorang Hubabah ini menyampaikan, seorang syarifah sepuh ini menyampaikan bahwasanya jangan percaya sama jin. Kenapa? Karena saya pernah membuktikan, kata beliau. Saya tanya yang pertama kali, pertanyaan pertama dijawab oleh dia. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang kedua, dia menyatakan, maaf, pertanyaan saya yang pertama jawaban saya yang pertama tadi harusnya seperti ini, tidak seperti yang saya ucapkan. Yang kedua, saya tanya kembali. Ketika menginjak pertanyaan yang ketiga, dia meralat lagi jawaban yang kedua. Sehingga saya bertanya yang keempat, dia meralat lagi dari jawaban yang ketiga. Jadi setiap jawaban tuh diralat sama dia. Bukan seperti ini, yang benar tuh begini. Bukan begini, tapi yang benar begini. Jadi tak kening percaya. Ya, jangan tak kening percaya. Mon bahasa madhudana apar selaper. Nyelopok gelu. Itu bahasa halus saya.